kita Nabi Amos, bukan saya, nenek moyang kita. Amos pasal 8 ayat 11 berkata, "In the last days there will be a famine." Akan terjadi kelaparan akhir-akhir zaman. Dan kelaparan itu karena tak cukup makanan atau tak cukup air. Tetapi kelaparan tidak bisa dengar suara Tuhan. Sekarang seluruh dunia kita punya banyak sekolah Alkitab yang bagus sekali. Dan kita boleh belajar dan otak bagus tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi untuk dengar suara Tuhan itu sudah susah dengar. Jadi kadang-kadang orang pikir, saya bukan nabi, jadi saya tidak bisa dengar. Itu dibohong oleh iblis, karena dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang bicara terus. Nah, kalau kita tuli, tidak bisa dengar, buat apa kasih Roh Kudus? Roh kuda aja kasih. Jadi Yohanes pasal 14, 15, 16 Tuhan berkata tentang pelayanan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia datang, dia tinggal sama kita, dia tunjuk jalan yang benar, dan dia terus bicara, dia kuatkan kita. Semua kebenaran dia jelasin untuk kita. Jadi Roh Kudus itu bukan satu roh, tetapi itu pencipta. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Jadi dalam Trinitas dia satu, tinggal di hidup kita. Dan dia bicara terus 24 jam. Tidak perlu charging bateri itu. 24 jam jalan. Tapi masalahnya kita pakai Vodafone, dia pakai Telkomsel. Jadi tidak nyambung terus. Kenapa tidak nyambung? Karena dari kecil mama papa banyak paksa kita untuk sekolah Alkitab atau sekolah biasa, supaya otak ini tinggi, dapat gelar, dapat kerja. Tetapi mereka tidak ngajar untuk bagaimana dengar suara Tuhan dan bagaimana kita boleh bangun satu hubungan yang akrab dan konsisten sama Tuhan. Karena papa mama sama juga. Dia juga pikir, kita tidak ada karunia itu. Begitu. Jadi setelah kita sudah dewasa, mau cari jodoh baru cari suara Tuhan. Mau cari kerja baru suara Tuhan. Padahal fondasi untuk mendengar suara Tuhan belum dibangun. Jadi kita juga pikir itu nabi-nabi punya karunia, karena mereka lompat dari surga, langsung dari surga. Jadi mereka bisa dengar. Masa Amos ini makan nasi juga, pergi sekolah biasa juga. Saya waktu polisi, saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Dan dokter bilang istri saya tidak bisa hamil. Kalau hamil pun pasti jatuh dalam 3 bulan. Karena imun sistem itu, autoimun sistem tidak baik. Jadi tidak bisa sama sekali. Lebih bagus anak angkat. Jadi saya pikir, apakah itu kehendak Tuhan? Saya belajar firman Tuhan bilang sama Adam dan Eva, berbuahlah. Itu. Lagi Yesaya pasal 66 ayat 9, Tuhan yang cipta rahim, masa dia mau tutup? Jadi itu kehendak Tuhan supaya kita berbuah. Jadi saya bilang, waduh, saya mau dengar suara Tuhan. Karena Yohanes pasal 10 ayat 27 bilang, domba saya dengar suara saya. Kan?
Apakah Anda domba atau kerbau? Domba kan? Kenapa kita tidak peka? Jadi ada masalah dari awal. Sekolah sampai kepala bengkak, tapi roh kering, masih SD di sini, PhD di sana. Susah lah begitu. Jadi iblis banyak suka happy kalau pergi ke gereja hari Minggu, dia happy. Kasih perpuluhan dia happy. Pokoknya you tidak bisa dengar suara Tuhan, dia happy. Jadi you buat yang hal-hal yang baik, tapi tidak hal-hal yang Tuhan bicara. Boleh kasih uang sama orang, boleh tolong sama orang miskin, boleh khotbah, boleh tahu kebenaran, tapi tidak tahu kehendak Tuhan. Jadi itu seperti dapat gaji kosong itu. Tetapi Tuhan berbicara. Jadi saya juga saya ambil keputusan. Ini kalau saya mau dengar suara Tuhan dan mau bicara sama Tuhan mengenai hidup saya dan juga supaya dapat anak, saya harus dengar suara Tuhan. Jadi saya ambil keputusan. Tuhan, saya akan puasa. Saya waktu itu kerja polisi, orang polisi, jadi kerja keras. Saya bilang, oke, saya tidak boleh full puasa. Saya mau puasa, saya mau makan 1 kali setiap hari. Janji saya 1 tahun. Kalau Yesus 40 hari, Musa 80 hari, saya 1 tahun. Berarti saya benar-benar mau terjun dan mau dengar. Waktu itu saya hanya Kristen biasa, belum jadi pemimpin kelompok sel juga. Jadi orang biasa, karena saya ikut firman itu, domba saya dengar suara. Itu tidak sebut nabi saya dengar suara, bukan? Itu kan domba. Apakah Anda domba atau kerbau atau keledai? Kenapa tidak bisa dengar? Kita semua domba kan? Jadi kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang kurang dengar. Kalau nabi sudah datang, semua seperti cari dukunnya. 1 kali. Kalau 3 nabi, setiap orang mau 3 kali. Seperti ramal di luar, bawa dukun. Dukun sendiri perlu dukungan kan. Jadi kita anggap kita seperti tunjuk sama Tuhan, saya susah mau dengar Roh Kudus di sini. Lebih bagus saya ke nabi. Itu Tuhan boleh kecewa kan. 30 tahun sudah Kristen, kurang seperti memang kita semua dengar, tapi tidak banyak. Seperti saya menikah dan istri saya bicara sama saya 1 kali saja, 1 bulan 1 kali. Waduh, gila itu. Pasti saya cari mama mertua. Apa ini pernikahan ini? Nggak ada hubungan. Jadi kalau kita bilang saya ada hubungan sama Tuhan dan tidak bisa dengar, itu bikin orang bingung kan? Apakah ini hubungan itu benarkah? Sacap nih seperti itu. Aduh, apa caranya? Itulah saya ambil keputusan, saya ambil nasal. 1 tahun saya tidak ciapeng, saya 1 kali aja makan. Ini bagus juga diet ya. Perut nggak ada lah, main gitar boleh. Terus setelah kerja saya kembali rumah 5:30, setengah jam refresh, jam 6 saya berdoa. Doa sendiri, saya tidak mau ikut istri. Saya bicara sama istri, you bicara sendiri, saya bicara sendiri, karena saya mau dengar. Oke, dia juga puasa, saya juga puasa. Kenapa kita puasa? Supaya kita dapat kuasa. Dan inilah masa supaya Anda semua tidak putus asa. Jadi setelah 60 hari, ya panca indera roh ini mulai
nyala. Kenapa? Karena saya punya keputusan itu kuat sekali. Mati atau hidup. Mati-mati tidak mau berubah. Nasar itu 1 tahun. Dan saya tidak akan putus asa. Kenapa? Karena Yesus itu satu-satu jalan. Ada orang, oh saya sudah coba. Dan bisa dengar Pak, cari saya Baba, Alibaba lah. Tapi Tuhan itu satu-satu jalan, saya udah tahu. Dari kecil sudah tahu. Karena umur 11 saya sudah lahir baru. Jadi nomor 2, saya tidak akan putus asa. Kami akan cari terus sampai dengar, sampai panca indera roh nyala. Terus saya bilang, saya tidak akan putus. Saya mau lepaskan semua yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pokoknya saya mau dengar suara Tuhan. Sebagai anggota saja. Saya belum jadi gembala, saya belum peka atau apa. Pokoknya saya Kristen saja. Ya. Jadi 60 hari mulai nyala. Saya melihat roh saya bangkit dari alam natural dan masuk alam roh. Dan dulu saya dengar suara, tapi saya tidak tahu ini suara Amos, suara iblis, suara Roh Kudus, tidak tahu. Susah mau bedakan karena suara itu sama. Dan iblis itu mau bicara sama orang Kristen, dia pakai Alkitab. Karena dia tahu kita orang Kristen. Mungkin you pikir, oh saya puasa 40 hari, pasti Roh Kudus yang bicara. Sorry. Yesus tidak berdosa, puasa 40 hari, siapa datang? Pasti iblis tidak datang sama tubuhnya, pasti suaranya. Bagaimana suaranya? Anakku, anakku, kau sudah lapar. 40 hari puasa sudah selesai. Ini waktu untuk makan. Karena ini padang gurung, soto Madura tidak ada di sini. Atau martabak. Harus ke Yerusalem, jauh sekali. Jadi kita buat satu lokakarya di sini untuk bagaimana boleh pakai sumber karunia-karunia Roh Kudus. Sebut sama batu ini jadi martabak. Karena Yesus puasa 40 hari dan sungguh-sungguh berdoa, panca indera roh sudah buka. Jadi karunia pembedaan roh sudah mulai kerja. Jadi sumber suara ini dia udah tahu siapa, iblis. Tapi kita dengar suara, pokoknya ada sebut firman Tuhan, kita pikir itu bukan. Kita harus pakai karunia. Karena waktu Roh Kudus masuk di dalam satu Kristen, Roh Kudus kan ada 2, satu sifatnya, satu kuasanya. Jadi sifat ilahi itu 9 buah roh, kan? Sifat kuasa ilahi, kuasa ilahi itu 9 karunia Roh Kudus. Kenapa tidak pakai? Karena gereja tak pikir itu satu orang boleh pakai semua. Itu kan karunia dari Roh Kudus. Masa Roh Kudus separuh ada, separuh tidak ada? Dia komplit dong. Dan 9 karunia itu bukan untuk dapat jabatan, bukan. Itu untuk semua orang sakit, untuk bantu orang terima Yesus. Begitu Yesus pakai kata-kata marifat itu, you punya suami itu bukan you punya suami. Dulu you punya 5 itu bukan you punya suami. Begitu dia pakai karunia Roh Kudus, dia dijamah. Alamak. Tempoh hari saya 4 hari yang lalu saya ada di Kuala Lumpur. Begitu saya turun pergi ke satu tempat makan, ada itu banyak orang
agama Hindu, tapi itu restoran India. Jadi satu orang tua bawa saya punya teh. Begitu dia kasih, saya bilang, "Bapak, wah umur berapa sudah tua ya? 2-3 kali hampir mati kan? Tabrak kena kan? Bapak punya 4 anak, 2 itu sudah oke, 2 itu sudah oke ya." Dalam 30 detik saya cara itu semua. Dia seperti mau goncang gitu kan. Teh juga mau jatuh, saya pegang. Dia bilang, "Wah, benar semua." Kenapa? Karena Amos ini bukan nabi. Karena setiap hari pakai terus. Di sekolah kami, level 1 itu, 3 hari itu, setelah ngajar, setelah loka karya, 1 perintah you harus ikut. Kalau enggak boleh naik kelas. Setiap hari mau pakai karunia Roh Kudus 2 kali sama orang. Tapi jangan bilang demikian Tuhan. Bilang aja, "Pak, saya merasa ada sakit di belakang." "Betul? Tidak, sini." "Oh oke, sorry. Boleh doakan?" Doakan. Tahu-tahu sembuh. Terus pakai. Kenapa? Karena panca indera kita sudah lahir baru tapi belum latih. Ini sudah latih A, B, C, kalimat semua, sekolah sampai uni. Ini belum SD belum. Gembala sendiri tidak bisa dengar kan? Jadi Tuhan masih pulih karunia-karunia ini semua. Jadi ini perlu dipulih. Ya praktis terus. Jadi ini panca indera Roh Kudus. Jelas. Tapi ini mau tangkap susah kan? Jadi seperti kita belajar sepeda, walaupun dapat PhD sepeda, tapi mau praktik jatuh. Itu harus praktis terus kan? Anak juga kan? Kalau mau lari, mau jatuh kan? Apakah ikat kaki? Tidak. Kita bantu terus supaya dia bisa lari. Sama juga roh kita perlu ini sudah latih, ini tidak mau latih. Apa ini? Sudah masuk akal dong. Sudah dapat BTH, Bachelor of Theology, ini kosong. Wah, mana boleh begitu. Jadi kita lihat waktu Yesus memuridkan muridnya, sebelum dia muridkan, dia sudah bicara. Thomas, Matius, Judas, dengar baik-baik. Saya akan muridkan engkau, tapi cara memuridkan bukan seperti Rabai itu, atau Farisi itu, atau Sadusi, tak. Saya punya cara lain. Saya selalu mau dengar suara Bapa. Begitu saya dengar, saya taat, saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Kalau you mau jadi murid saya, harus belajar. Yohanes pasal 5 ayat 19, 20 dan 30. Belum muncul ya. Yohanes 5, 19. Yesus menjawab orang-orang itu, anak tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasa sendiri. Ia hanya apa yang Bapa bicara, dia itu yang. Kalau bahasa Inggris, verily, verily I say unto you. Dia kalau verily, verily itu, ini penting sekali harus dengar. The Son will not do anything by himself except what he hear the Father say. Jadi 3,5 tahun dia ngajar itu aja. Setelah mujizat, doa bersama sampai dengar suara Tuhan. Murid-murid ikut juga, ada juga murid yang tidur juga. Tapi itulah cara pendidik mereka. Jadi setelah satu waktu itu roh sudah mulai nyala, dia lepaskan roh kudus
Roh Kudus waktu itu tidak boleh masuk di atas saja, dan dia antarnya dua-dua jalan. Lakukan. Mereka buka jalan, karena ikut gembalanya. Sama, tidak seperti rabai. Ya. Jadi waktu gereja mulai, Roh Kudus turun. Petrus satu kali khotbah 3.000 orang. Mereka terus boleh dengar. Begitu Ananias dan Safira datang dengan persembahan luar biasa, dia tidak lihat dan tidak bergerak, dia dengar suara Tuhan. You sudah bohong. You sama Tuhan, you bilang jual tanah, kasih semua. Dan sebagian you simpan. You bohong, bukan bohong sama saya, bohong sama Roh Kudus. Peka kan? Belajar dari mana? Yesus. Justru gereja itu meledak. Luar biasa. Tetapi belajaran dari koil-koil itu masuk di gereja Tuhan. Sampai kita punya flow tidak seperti gereja yang lama. Dan kita pikir hanya nabi aja dengar. Jadi Roh Kudus masuk dalam hidupmu, gak ada kerja lah. Dan kita juga selalu apa? Rumah, keluarga, jodoh, uang, masalah, itu aja. Tapi dia raja atas segala raja, dia mau pulih Sydney. Tapi kita nggak ada pikiran itu. Walaupun Matius 6:33, carilah kerajaan. Tahu semua, tapi lakukan? Belum tahu. Kalau masuk di sini, Bapak Ton, untuk suami saya belum lahir baru, anjing saya belum sehat. Kita utamakan apa? Matius 6:32, orang kafir yang cari itu dulu. Orang kafir. Jadi orang pergi ke koil-koil, dia tidak bisa dengar juga. Dia minta ini, nanti saya bilang saya korban ke koil. Orang Kristen masuk ke gereja sama juga, tidak bisa dengar apa-apa. Pokoknya saya diberkati, gereja rumah diberkati, bank saya terus ada uang, anak saya menikah. Aduh. Kapan kita mau berubah? Tapi yang penting kita tahu, semua haus untuk dengar suara Tuhan. Setiap kali Nabi datang, semua. Saya juga takut ya. Kalau Tuhan suruh saya bicara sama ibu ini, masuk ke desa di Papua dan tinggal di sana sampai Tuhan datang. Misalnya kalau saya nubuat seperti langsung, Pak, bagaimana itu? Dia omong, saya kan sudah warga negara di sini, suruh saya pergi ke Papua, kami tengking, kami tendang, kami, aduh. Jadi kita juga cari nasib, bukan cari kehendak Tuhan, seperti cari dukun. Jadi saya juga tanya sama mereka, kenapa yuk lari-lari sama saya? Mau cari nasib, seperti dukun kan. Jadi saya juga tidak mau bicara. Kalau Tuhan bilang sama saya, suruh dia pergi ke desa, saya timpan sini, tidak mau bicara. Kenapa? Roh itu tidak mau terima. Pasti tolak. Jadi daripada saya kasih dan dia tolak, dia maju. Halo? Tuhan bilang semua kuasa di surga dan di bumi ada di dalammu. Ada pakai enggak? Pakai untuk diri sendiri ya. Tapi satu hal yang saya tahu, semua di sini haus untuk mendengar suara Tuhan ya. Amin. Ya. Dan juga dalam hati betul-betul mau ikut kehendak Tuhan kan? Oke. Satu cara yang Tuhan pakai untuk bicara sama kita melalui mimpi.
Apakah ada orang di sini belum dapat mimpi? Saya akan doakan langsung you tidur di sini. Supaya dapat 2 mimpi. Ya, semua dapat mimpi kan? Tapi mimpi itu bisa juga dari iblis. Walaupun you banyak kudus, berapa banyak kudus juga, iblis boleh kasih mimpi yang buruk. Itu tidak berarti kau tidak kudus. Kecuali kau percaya sama mimpi itu akan jadi masalah. Jadi kita harus uji. Saya berdoa dan berharap minggu ini setiap orang di sini akan dapat satu mimpi, mungkin ada 10 atau 100 dalam satu minggu, tapi salah satu mimpi itu pasti, mesti akan datang dari Roh Kudus. Tapi itu di dalam tangan Anda untuk uji. Apakah itu dari Tuhan atau tidak. Jadi hari ini kita mau lihat firman itu tentang mimpi. Oke? Yoel pasal 2 ayat 24. Joel chapter 2 verse 28. Then after doing all these things, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. Ya, ada. Oh, I don't know where it is. Okay, anyway. Yoel 2:28. Waktu Roh Kudus dicurahkan oleh gereja, orang tua akan dapat mimpi. Saya tidak tahu lah, karena saya lihat penglihatan dan mimpi. Jadi saya harap saya belum tua lah. Dan itu is just a way of saying. Tetapi tidak ikut umur. Yang umur bawah pun boleh dapat mimpi. Ya, berarti Tuhan akan bicara melalui penglihatan dan mimpi. Penglihatan itu waktu belum tidur, peka, all clear. Oke, boleh lihat penglihatan. Itu lain hari saya kasih jelasin. Hari ini mimpi saja, tapi jangan tidur sekarang. Belajar sedikit dulu. Ada juga orang panas tahu, tapi boleh mimpi juga ya. Aduh. Lagi satu, Ayub pasal 33 ayat 14 dan 15. Ayub, atau pakai saya pun. For God speaks once, yea twice, yet men perceive it not. Kerana Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Setiap hari, kalau saya, kalau tidur 4 jam, dapat 4 kali mimpi. Saya selalu, karena mimpi kalau tidak suka saya bangun ke toilet, saya bilang, Tuhan saya tidak mau, jelek. Begitu tidur itu lanjutkan, kadang-kadang saya bilang, terima kasih Tuhan, banyak free video saya sudah dapat, tapi nggak ada artinya. Saya mau tidur lah, saya tidak mau nonton film, saya mau tidur. Kenapa ada banyak film-film keluar? Waduh, jadi 1000 mimpi, satu aja dari Tuhan. Satu aja dari Tuhan. Nah, saya tidak tahu kenapa mimpi terus. Ya. Jadi sini berkata, Tuhan bicara satu cara, tidak ngerti. Kadang-kadang Tuhan bicara melalui satu situasi, satu masalah. Kadang-kadang kita lihat movie, lihat bioskop, melalui itu juga
Tuhan boleh bicara. Kadang-kadang Tuhan bicara dalam penglihatan, dalam firman Tuhan. Waktu gembala khotbah, Tuhan ambil sesuatu dari sana, langsung bicara sama Anda tentang masalah sendiri, situasi yang kau hadapi. Tapi kita tidak perhatian itu. Dan di sini sama juga dia bilang, Tuhan pakai satu cara untuk bicara, tidak tangkap. Terus dia coba lagi satu cara, tidak tangkap. Di sini dia jelasin 15, dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi Tuhan bicara, dia pakai banyak cara, melalui nubuatan, melalui khotbah. Apakah kita mau tangkap apa yang Tuhan bicara untuk kita? Jadi Tuhan terus berbicara, tapi kita kurang. Jadi kita harus lebih peka lah. Jadi mimpi itu ada 3 sumber. The dreams have 3 sources. Satu, setan. Boleh berikan satu mimpi yang luar biasa, seperti pelayanan. Dia kasih pelayanan, pergi ke LA, pelayanan. Padahal itu bukan dari Tuhan. Kita pikir pelayanan, puji Tuhan. Mungkin Tuhan mau Anda pergi ke Papua, tapi iblis kasih pergi ke LA. Begitu tiba di LA, the angels are lost. Karena mereka turun di Papua Jadi hati-hati dong, walaupun itu tentang pelayanan harus uji. Kadang-kadang mimpi datang dari keinginanmu. Ya, you mau ke Eropa, you mau belanja, you mau libur di sana. Oh Tuhan, muncul mimpi. Langsung beritahu sama suami, ini bukan saya, tapi muncul dari mimpi dong. Tuhan yang kasih mimpi. Dan saya lihat dalam dompet saya, aduh, 5.000 US dollars. Dari mana datang? Ini Tuhan sendiri. Tapi sumber itu keinginanmu. Harus uji. Jadi suami takutlah. Nanti kalau saya tidak antar, nanti Tuhan ancam saya. Jadi dia pinjam sini, pinjam kasih istri pergi. Jadi tidak uji, itu muncul dari keinginan. Kalau sama juga itu boleh dari kerja ya. Pengkhotbah 5:3. Pengkhotbah 5:3. I read ya. I better check here. Ecclesiastes chapter 5 verse 4. When thou wast about not that one. Salah. 5:3. Oh 3 ya. 3. Yeah. 3. 3. For a dream cometh through the multitude of business, or a fool's voice is known by multitude of us. So, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah, itu 3, karena ia tidak, go to 4 I think. Lebih baik engkau tidak, no, not that one. But in English it have, for a dream cometh through a multitude. Karena kerja keras, mungkin kerja berat, boleh juga dapat mimpi. Jadi itu bukan dari iblis, itu bukan dari Tuhan, itu dari diri sendiri karena kerja keras. Jadi 3 cara. 1 bisa dari Tuhan, 1 dari iblis, 1 dari diri sendiri. Jadi mau cek itu dulu. So, bagaimana, what ways God uses? Kenapa Tuhan pakai seperti Matius, kita baca Matius ya. Matius 1. Sudah ngantuk ya? Belum? Kalau sudah ngantuk kasih tahu supaya nanti kita terjemahin dia punya mimpi itu.
Memang sudah panas di sini ya, aircon belum beres gitu. But while he thought on this thing, behold, the angel of the Lord appeared unto in a dream, saying, Joseph, thou son David, the son of David, fear not to take unto thee Mary and thy wife, for that which is conceived in your and lari, So here, tetapi ketika dia mempertimbangkan, maksud itu malaikat, Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Oh, this one is different. This one is, ini mengenai waktu Maria sudah hamil. Jadi dalam mimpi Tuhan bicara sama Yusuf, jangan tolak dia. Tetapi ada lagi satu, nanti saya tunjuk. Itu Yusuf dapat mimpi, malaikat bilang, cepat-cepat angkat anakmu dan Maria lari ke Mesir. Karena Herod mau bunuh. Jam-jam itu mereka siap untuk uji mimpi dan ikut. Misalnya saya Joseph, saya punya istri Mary, dan saya punya anak Yesus. Jadi saya datang dari Singapura, mau tinggal di Sydney. Nah, jadi saya sudah dapat satu rumah sewa kontrak, terus dapat satu toko untuk tukang kayu. Sudah ada banyak order. Maria pergi taruh Yesus di kindergarten. Kindergarten itu bahasa Indonesia? Rumah kanak-kanak. Tapan, kapan? Oke, tapan. Kanak-kanak, oke. TK lah bagus. So taruh TK. Begitu taruh TK, orang itu bilang, you tahu ini? Ya tahu, oke. Maria dapat kerja di TK juga. Jadi dapat gaji di situ. Saya sebagai tukang kayu sudah banyak order. Malam itu saya dapat mimpi. Ambil anakmu sama Maria, lari ke Madras, Chennai, India. So, terus saya sama Bapak Halim, sama Bapak di tempat kopi tiam, saya bilang, apa ini mimpi? Saya baru masuk dong. Istri saya sudah dapat kerja, anak sudah dapat, kami tolak, kami tidak uji. Kalau sekarang, karena otak bengkak, banyak pikir, tapi tidak bisa dengar suara Tuhan, tidak bisa diuji juga. Kasihan. Orang dulu lebih peka, lebih tahu itu sumber dari mana. Langsung. Kalau dia seperti sekarang, Yesus sudah matilah. Tunggu Yesus kedua. Karena Yusuf tidak peka. Amin. Oke, saya cepat habis. Kau sudah panas kan? Itu bukan panas Roh Kudus, panas. Jadi Tuhan pakai mimpi dalam Kejadian 20 ayat 3, Abimelek dapat mimpi. Dan dalam mimpi itu Tuhan bilang, you jangan touch Abraham punya istri, itu dia punya istri bukan adik. Oh, itu. Jadi Tuhan bicara melalui mimpi sama orang kafir. Sampai Nebukadnezar juga dapat mimpi kan, dan Daniel yang terjemahin. Jadi Tuhan bicara, Raja Solomon juga, waktu dia dapat raja, dia masih muda, mungkin 17-18. Dia panggil semua ketua-ketua naik ke gunung, 1000 domba dia korban, dan dia berdoa dan dia cari wajah Tuhan. Kenapa? Karena dia punya papi Daud sudah menang banyak negara dan banyak bahasa, ribuan orang. Dia baru 17, bagaimana mau menghandle itu semua. Jadi dia mau cari Tuhan untuk dapat hikmat untuk bangun negara itu.
Jadi dia dapat mimpi. Setelah korban 1000 dan semua ketua doa di atas gunung, Tuhan bicara sama Sulaiman. What do you want? And Sulaiman bilang, I want 1,000 wife. No. Ya hanya ini, dia bilang kasih saya hikmat. Karena ini semua papi saya menang. Saya tidak mau hancurkan, saya perlu hikmat dari Tuhan. Dan melalui mimpi, dalam mimpi itu Tuhan berkata, karena kau punya hati, tidak minta untuk menang, atau perempuan, atau banyak uang, you hanya tanya hikmat untuk bangun negara ini. Bukan hanya dapat hikmat, kau akan jadi kaya juga. Jadi dalam Raja Sulaiman, setelah keluar dari Mesir, setelah 300, Israel menjadi paling kaya di dunia di bawah Raja Sulaiman. Akhir-akhir apa terjadi jangan tanya, karena dia jatuh. Jadi kalau you pergi ke surga tidak ketemu Raja Sulaiman, jangan kesal hati ya. Bagaimana kau mulai harus selesai dengan baik. Ada orang mulai kuat tapi selesai tidak bagus. Ya. Yusuf juga umur 17. Kejadian 37 ayat 5. Dia dapat mimpi. Dia akan jadi pemimpin negara. Dan memang setelah 13 tahun Tuhan bentuk dia dalam penjara, dalam mana-mana, sampai dia siap penuh dengan hikmat untuk bangun dan jadi pemimpin negara, gubernur itu. Matius 2, 13 dan 14 juga Tuhan bicara sama Yusuf, angkat anakmu dan lari. Jadi ini semua terjadi dalam mimpi. Tapi dalam penglihatan Tuhan tidak akan bicara tentang kelemahanmu. Karena mimpi itu bisa renovasi gitu. Penglihatan. Tapi kalau mimpi kita tidak ada kontrol. Kadang-kadang Tuhan bicara mengenai kita punya kelemahan dalam mimpi. Tapi kita tolak. Kita pikir tidak. Nah, saya mau tanya you. Misalnya kalau saya dapat satu mimpi. Mimpi itu, misalnya mimpi itu saya lihat saya punya gembala asisten di rumah sakit. Saya lihat dalam mimpi saya punya asisten gembala di sakit dan di rumah sakit. Apa yang saya harus lakukan? Boleh coba, salah tidak apa-apa. Cari yang asisten lain. Yes, what shall I do? Call your assistant. Hey, assistant, get ready. You are going to rumah sakit. I'll prepare insurance for you. What must I tell? Apa yang saya harus bicara sama dia? What's that? Very good. Tapi saya lihat banyak orang kalau dapat mimpi buruk, dia ngomong, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Dan setelah jadi itulah saya mimpi dulu. Aduh, kurang ajar. Sorry, ajaran kurang. Karena dia utamakan diri sendiri. Padahal Tuhan sudah bicara, ini akan terjadi hal yang buruk. Kenapa lebih awal kasih tahu? Supaya Anda berdoa, berperang, dan berhentikan itu. Supaya itu tidak jadi. Kalau itu jadi juga tidak banyak buruk. Ada juga satu orang waktu kelas saya, dia bilang, ini saya mimpi dia mati, ini dia mimpi dia jatuh.
Saya bilang itu I'd say in English, does it glorify God? It doesn't glorify God, only glorify you. But glorify you also who want to follow you? Men who always have bad dream. I don't want to follow you. Jadi kalau kita dapat mimpi, Tuhan juga boleh tunjuk mimpi yang buruk. Tapi kalau itu betul-betul dari Tuhan, kita punya tanggung jawab dong untuk berdoa. Sampai itu tidak jadi atau apa yang tidak begitu berat lah. Important, very important. Karena Tuhan itu bukan mau bunuh orang. Seperti dia kan suruh siapa itu? Ayub. No. Who is that? Job. No, Job. Jonah. Jonah, go and tell them I want to destroy them. And Jonah said, if I say, then they will pray, then you will not, then I become false. Dia lebih pentingkan diri sendiri. Padahal karena mereka punya dosa dan mereka juga tidak tahu dosa atau tidak dosa. Jadi banyak yang buruk sudah terjadi. Tuhan mau hapuskan Niniwe itu. Akhirnya Tuhan tarik dia. Jadi bernubuat. Hati-hati Niniwe. Karena dosa sudah begitu tinggi. Tuhan mau hapuskan. Jadi raja itu sama semua umat mulai berdoa. Dan setelah berdoa, bertobat, Tuhan tidak hancurkan mereka. Tuhan itu kasih mimpi untuk hancurkan. Bukan. Itu bukan sifat Tuhan. Dia perhatian kita. Awas. Ini akan terjadi kalau tidak berdoa. Siapa ini dapat mimpi belum ada penjelasan. Mungkin dari Anda ada satu orang, kalau you pikir itu mungkin dari Tuhan, ada satu mimpi, dan you merasa tidak tahu pengertiannya. Mau saya bantu? Malulah. Itu untuk saya sendiri lah. Siapa tahu itu boleh bantu banyak orang. Saya dapat satu mimpi dulu. 2004. Saya punya penetua semua ikut bersama hari Natal 25 Desember. Kita ke Batam untuk doa puasa 25 Desember. Tahu-tahu malam itu terjadi tsunami. Tsunami yang besar itu. Ini mimpi. Dalam mimpi itu ada dua skenario. Jadi pertama itu saya lihat satu harimau duduk depan saya. Di kamar itu tidak ada lain orang, hanya saya saja. Harimau. Wah, kuat. Tapi dia tidak mau ancam saya, dia tidur relax saja. Tapi saya sudah takut. Aduh, ini apa? Harimau atau macan? Harimau. What do you call tiger in Indonesian language? Macan. Macan. Okay lah. In Tamil, macan means brother-in-law. So macan. So ada macan. Jadi saya udah takut ya. Begitu saya takut, macan belum bicara. Dia bilang, Amos, jangan takut. Saya tidak mau ini. Saya kan tidur, relax. Saya lebih kaget. Karena binatang mulai bicara kan. Jadi skenario nomor 2, itu macan jadi orang perempuan Tamil. Pakai baju putih, celana biru. Sama teman-teman mau naik bis. Waduh, tapi dalam mimpi saya tahu ini betul-betul macan. Jadi saya cari mana dia punya kulit, boleh lihat nggak? Dan dia senyum. Dia senyum karena saya tahu dia macan. Saya bangun. Malam itulah terjadi tsunami. Dulu saya pikir tsunami itu satu nama Melayu.
tsunami binti Ahmad. Tahu-tahu itu Japanese punya. Jadi hari berikut dapat telepon call dari Sri Lanka. Di Sri Lanka itu utara itu ada Macan Tamil, grup teroris, dan pernah bunuh Perdana Menteri India Rajiv Gandhi. Ada banyak lah, tapi betul-betul mereka freedom fighter. Karena orang Tamil itu dipres di Sri Lanka. Kena tsunami di sana. Teman saya calling dari sana. Dia di tempat teroris. Dia bilang, kita kena tsunami. Waktu itu saya kasih perjamuan kudus, 43 orang mati. Dan kita rumah kena, tidak ada pakaian, tolong itu. Jadi saya juga bingung, apa mimpi ini ada apa. Akhirnya saya bisa terjemahin. Tuhan suruh saya pergi ke Macan Tamil, karena perempuan itu Tamil. Macan itu jadi Tamil kan. Dan betul-betul waktu saya tiba di sini, gembala punya istri sama juga seperti orang itu. Saya tanya sama dia, you Macan Tamil? Ya. I was a terrorist, Black Tiger, Suicide Squad. Tapi dia lahir baru, terima Yesus. Nah, itu 2004. Walaupun itu tempat teroris, ada bom, ada semua, tidak ada phone, tak boleh connect, tidak ada power station. Istri saya ambil 2 orang, dia masuk sana. Tidak ada tempat baik, yang 1 bulan dia di sana. Karena kita sudah tahu, Tuhan bilang, masuk di tempat Macan Tamil. Walaupun negara Singapura tidak izin, surga izin pergi. Boleh mati, tapi puji Tuhan lah. Hari ini sampai hari ini sudah berapa tahun ya? Di Capni 20, hampir 21 ya. Kita sudah ada medical center di sana karena semua hancur. Jadi Macan Tamil diancam, dibunuh, dia bom. Jadi 30.000 orang biasa mati. Kita belum perang, kita masuk. Dalam peperangan kita ada di sana. Setelah perang kita juga continue. Jadi kita ada 100 gereja di situ sekarang. Karena kita ikut prophetic mimpi. Kalau kita pikir-pikir banyak, pasti takut mati kan. Tak mau pergi orang Singapura, Kiasu. Wah kalau kau mai kiasi, mai kiasu, kia Yesu besu. Nipu mimpi ya. Jangan takut mati, jangan takut kalah, takut Yesus pasti menang. Itu artinya mai kiasi, mai kiasu, kia Yesu besu. Saya selalu dapat itu. Mungkin dari Roh Kudus. Ya, jadi kita karena kita taat, uji dulu. Taat, Tuhan lindungi kita. 7 sekolah Alkitab di situ. Singkatnya. Banyak pemimpin, 200 lebih pemimpin. Bayangkan, kalau Tuhan perintah dan you taat tanpa syarat, you akan melihat mujizat. Karena Tuhan bicara banyak cara. Salah satu mimpi. Karena kita tiap hari mimpi kan. Kenapa kita tidak dapat pesan dari Tuhan? Karena kita tolak semua mimpi. Tolak semua. Tidak mau uji. Kalau mau uji, saya tunjuk bagaimana uji. Oke? Kita uji. Nomor 1, setelah mimpi, jangan keluar dari tempat tidur. Karena begitu keluar, separuh hilang. Begitu gosok gigi, lagi hilang. Tidur di sana, tutup mata, dan pikir. Renungkan apa yang kau lihat. Kalau rohmu merasa ada sesuatu, tidak apa-apa. Itu dari iblis atau apa, pokoknya kalau merasa sesuatu, langsung talk in your phone. Atau tulis. Semua itu harus. Jadi karena ada pengertian. Oke, I'll teach you now.
Nomor satu, dalam mimpi itu, waktu lihat mimpi, apa perasaannya? Buruk, takut, berani, happy, itu mau tahu perasaannya. Nomor dua, itu mimpi ya, ada asosiasi dengan apa? Ini tentang, misalnya kalau lihat kapal jalan, berarti you akan pergi, misi mungkin, atau cari keluarga di mana, Cina atau apa, akan pergi. Jadi kita mau tahu itu happy atau itu. Nomor tiga, kita mau tahu karakter. Yang karakter utama itu siapa? Yang bantu-bantu itu siapa? Saya lihat karakter itu ada banyak perempuan dan laki di sana, tapi satu aja saya tahu, itu macan. Yang saya lihat di situ. Jadi boleh ada lain orang, tapi kita mau tahu yang main person in the dream siapa. Lagi kita mau lihat itu mimpi itu selesai bagaimana. Jadi sekarang mau buat jodol, mau pikir apa ini artinya. Tapi orang yang mimpi, dia lebih bagus, lebih tajam untuk terjemah mimpi itu. Misalnya kalau kita lihat ular. Kadang-kadang orang pikir kalau ular pasti setan. Tapi Tuhan bilang cerdik seperti ular. Berarti karena Tuhan cipta ular itu nggak ada kaki, tangan tidak ada. Jadi Tuhan kasih lebih banyak hikmat supaya dia boleh jalan cepat dan keluar cepat gitu. Jadi cerdik seperti ular. Dalam bisnis, saya tulus seperti merpati, tetapi saya juga cerdik seperti ular. Kenapa? Saya mau peka, saya mau tahu. Jangan-jangan Anda mau menipu saya. Jadi saya cerdik seperti ular. Jangan hanya tulus saja, harus cerdik. Kadang-kadang orang lihat uang saja mau nipu you. Lebih banyak kadang-kadang di gereja, Pak. Kita sama-sama orang Kristen, kita bisnis bersama, tahu-tahu dia nipu. Kadang-kadang orang luar lebih peka, lebih teratur. Sorry ya. You tidak ada pengalaman, saya kena sakit juga, tapi sudah sembuh lah. Jadi setiap mimpi, semua mimpi ada arti. Kadang-kadang langsung sudah tahu, tetapi karena dia simbol ya, pengertian bisa lain. Dua, mimpi itu harus bikin satu part by one, part 1, part 2, part 3, supaya satu bersatu kita mengerti. Ya. Kadang-kadang mimpi ada dua pengertian. Ya. Tetapi kalau paling akurat ya, itu orang yang mimpi boleh tahu. Karena dia punya perasaan di situ, dia tahu perasaan bagaimana dalam mimpi. Saya selalu tanya banyak pertanyaan, bagaimana perasaanmu waktu itu, warna apa, berapa orang. Jadi apa ya, ngomong, semua saya tulis dan saya berdoa supaya Tuhan kasih hikmat. Kalau you selalu dalam kelompok sel, teman-teman, kalau selalu praktis itu, lama-lama flow easy. Karena Roh Kudus ada dalam, lama-lama flow. Misalnya kita 5 orang dalam satu kelompok sel, satu orang dapat mimpi. Jadi dia terjemah, dia tulis aja. Yang penting jangan ikut dulu. Kalau terjemahin itu masuk, okelah jelas. Kadang-kadang tidak jelas langsung. Berapa hari baru jelas. Jadi tunggu dulu sampai jelas. Kita tidak mau ikut satu mimpi yang kita kurang mengerti. Kadang-kadang saya dapat mimpi ya, mimpi itu benar, saya tahu ada sesuatu Tuhan mau bicara. Tapi tahu-tahu gosok gigi sudah hilang separuh. Saya bicara sama Tuhan,
Kalau Tuhan mau bicara sama kami, silakan. Tapi mimpi ini separuh aja. Susah mau terjemahin. Jadi kalau Tuhan mau bicara, tolong coba cara yang lain. Melalui firman Tuhan atau melalui Bapak kasih nubuatan atau apalah. Pokoknya kalau Tuhan mau bicara tentang sesuatu, ini sudah hilang. Jadi cari cara yang lain. Itu aja. Jangan bingung atau khawatir atau apa. Oke? Jadi semua mimpi itu bukan dari Tuhan. Walaupun berapa kudus pun, iblis suka kasih banyak mimpi untuk orang yang kudus. Bingungkan mereka. Dreams continuity. Ya. Jadi Tuhan pakai mimpi untuk bicara sama kita pribadi, kadang-kadang tentang pelayanan, kadang-kadang tentang keluarga. Ya. Oke, pertanyaan 1 atau 2 kita tutup dalam doa. Ada pertanyaan? Kalau misalnya sampai hari ini belum dapat mimpi yang jelas, nanti datang saya doakan. Tapi you tidak akan langsung jatuh, di rumah jatuh tidurlah, nanti dapat mimpi. Oke? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Roh Kudus selalu mau berbicara sama kita, mau tunjuk kasih arahan, mau menguatkan kita, memberikan nasihat. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan jamah roh kita supaya panca indera semua nyala-nyala, supaya kita lebih peka Tuhan. Karena ini akhir zaman, kita mau sungguh-sungguh ikut kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami patahkan segala gangguan dan kami berdoa Tuhan campur tangan supaya semua panca indera itu nyala-nyala dan supaya kami bisa dengar arahan Tuhan, kehendak Tuhan, maksud Tuhan. Kuatkan kami Tuhan supaya sama seperti pikiran kami sudah banyak belajar, roh kami juga boleh bangkit dan dikuatkan dan kita boleh masuk dan jalan dalam kehendak-Mu. Kami patahkan segala gangguan. Kami lepaskan kuasa supaya setiap orang hari ini dapat satu jamahan. Dan sesuai dengan perjanjian dari Tuhan, dalam 1 bulan ini Tuhan akan bicara melalui mimpi kepada setiap orang yang ada di sini. Dan itu bisa jadi untuk penyakit atau untuk sesuatu yang berkat yang Tuhan mau berikan kepada semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan kuasa, kami lepaskan urapan dalam nama Yesus. Amin. Oke, saya